Baiklah, kita sampai pada infeksi yang berikutnya, yaitu infeksi virus corona. Infeksi virus corona ini nanti ada dua sebetulnya. Yang utama adalah MERS-CoV, yang kedua adalah COVID-19. Kita tahu bahwa virus corona ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 60-an. Dahulu virus ini hanya memberikan gejala ringan. Ada beberapa jenis virus corona, ada alfa, beta, gamma, dan delta. Sementara yang menginfeksi manusia adalah jenis yang alfa dan beta. Dan yang memberikan gambaran infeksi yang berat adalah yang jenis beta. Pada saat tahun 2002 kita dikagetkan dengan SARS-CoV yang pertama yang ada di daerah Cina dan Hong Kong. Saat itu kita dikejutkan adanya virus corona yang bisa memberikan dampak angka kematian. Yang kedua, saat tahun 2012, saat menjelang musim haji, terjadi peningkatan infeksi corona di Timur Tengah, terutama di Arab Saudi, yang kita sebut sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus di Middle East atau Middle East Respiratory Corona Syndrome, coronavirus yang kita sebut sebagai MERS-CoV. Dan pada tahun 2019 kita dikejutkan kembali dengan corona tahun 2019 yang kita sebut sebagai COVID-19 ini, yang saat ini malah menjadi pandemi di seluruh dunia. Ini gambaran banyaknya virus yang ditemukan, tidak hanya sekedar corona saja, ternyata sebelumnya juga banyak virus-virus yang lain, dan yang terbanyak adalah yang berasal dari influenza. Perjalanan virus corona dari awal yang SARS-CoV pertama itu tahun 2002, ini kurang lebih case fatality rate-nya sekitar 11%. Sementara yang MERS-CoV ini angka case fatality rate-nya cukup tinggi, sekitar 35%. Dan yang sekarang ini case fatality rate-nya kurang lebih sekitar 5%. SARS-CoV maupun MERS-CoV ini memiliki kemampuan hidup lebih lama dibandingkan dengan virus influenza di daerah permukaan benda. Bahkan ada yang mengatakan virus SARS-CoV ini bisa lebih dari 5 hari pada suhu antara 22-25 derajat. Dan pada suhu yang lebih tinggi, dia akan menurun dengan tajam. Demikian juga dengan MERS-CoV, temannya, saudaranya. Ini juga memiliki sifat yang sama dengan SARS-CoV ini, baik SARS-CoV-1 maupun SARS-CoV-2, karena mereka sama-sama virus corona. Dan dua-duanya, baik SARS-CoV maupun MERS-CoV ini bisa ditularkan melewat udara, karena dia bisa lebih jauh lagi lewat aerosol. Untuk itulah mengapa kita harus waspada untuk penggunaan masker menjadi penting pada jamaah haji kita. Mengapa? Karena metode penularannya adalah menggunakan droplet yang dikeluarkan saat kita batuk atau bersin, bahkan sekarang saat kita berbicara. Kalau droplet ini ukurannya kecil, kurang lebih dari 3 mikro. Sementara kalau aerosol lebih kecil lagi, kurang dari 3 mikro. Sehingga aerosol ini melayangnya lebih lama, lebih jauh daripada droplet. Dan semuanya lewat saluran nafas dan mulut kita. Untuk itulah mengapa salah satu yang paling penting untuk pencegahan baik MERS-CoV maupun SARS-CoV adalah dengan menggunakan masker. Bagaimana manifestasi klinisnya? Manifestasi klinis baik MERS-CoV maupun SARS-CoV maupun COVID-19 ini muncul pada 2 hari sampai dengan 14 hari setelah paparan. Biasanya gejalanya adalah gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas.
MERS-CoV tampilan sesak nafasnya jauh lebih cepat dibanding COVID-19. Dan angka kejadian untuk terjadinya pemburukan juga lebih cepat terjadi pada MERS-CoV. Hanya cara penularannya lebih cepat COVID-19 dibanding MERS-CoV. Pada kondisi yang berat akan muncul pneumonia disertai dengan sindrom gagal nafas akut, bahkan bisa terjadi gagal ginjal dan kematian. Terapinya apa? Sampai saat ini tidak ada terapi yang spesifik definitif baik untuk MERS-CoV maupun COVID-19. Terapi hanya diberikan suportif. Semua terapi masih tahap eksperimental. Apapun yang sedang dikembangkan saat ini masih dalam tahap uji coba. Demikian juga dengan vaksin. Walaupun sudah ada sejak tahun 60-an, namun vaksin yang ada ini tingkat efektivitasnya masih harus kita lihat, masih dikembangkan dengan cepat sehingga efektivitas jangka panjangnya masih belum kita ketahui. Sehingga terapi utamanya apa? Pencegahan dan memutus rantai penularan. Pencegahan dengan tetap mengoptimasi protokol kesehatan dan memutus rantai penyebaran dengan melakukan isolasi pasien-pasien yang terinfeksi. Pencegahan jelas sering cuci tangan pada jamaah haji kita menjadi penting. Hindari sering memegang wajah, mata ataupun hidung dan menjaga jarak. Untuk itulah mengapa kalau kita melihat di siaran televisi langsung dari Masjidil Haram maupun dari Nabawi, kita melihat softnya lebih renggang. Bagaimana mereka menjalankan tawaf dengan lebih renggang. Ini karena untuk menjaga jarak. Gunakan masker selalu untuk mencegah agar saat kita berbicara maupun batuk menularkan ke orang lain. Dan yang kedua, melindungi diri kita kalau orang lain menyebarkan virus tersebut. Untuk itu, mengapa nanti ada bimbingan ibadah bagaimana saat jamaah haji melakukan ibadah haji dengan tetap menggunakan masker, dan bagaimana kita sering membersihkan lingkungan kita dengan desinfektan. Kita akan masuk pada part berikutnya.